Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 6B 01 akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada nama kelompok Abdul Rahim, Agus Jumbara, Aryadi, Bagus Murti Kusumarta, Muhammad Alif, Muhammad Rizky Zega. Pendidikan kewarganegaraan bagi pendidikan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga untuk meningkatkan serta untuk melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber dari budaya bangsa yang telah ada sejak dahulu kala. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria. Kriteria sebagai berikut. 1. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Yang keenam, merangkum tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketujuh, untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang prioritas pada bagian akhir disediakan praktek kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Warga negara dapat berarti warga, anggota, atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Jumbara. Silakan Agus. Definisi pendidikan kewarganegaraan. Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta menampilkan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Dan selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur bahasa Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizenship dan citizenship education. Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Menurut Undang-Undang
RI nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan tanah air menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Menurut M. Nurman Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperlukan dengan sumber pengetahuan yang lain. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemua diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis. Pendidikan kewarganegaraan bahkan dalam UU nomor 12 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pos dulu lip gua ngeblank lip Si Rohim nelfon. Lanjut. apa? Lanjut. Dikatakan bahwa dalam mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Perlunya pendidikan kewarganegaraan. Mencermati dari arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kaula negara, mungkin Anda juga bertanya untuk mempertanyakan apakah benar Belanda memiliki tradisi Barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah onderdan. Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah onderdan sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi Barat. Untuk selanjutnya, silakan Pak Bagus. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Disparti, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya dengan tujuan akhir yang bertujuan melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Tahun 1930, organisasi kebangsaan yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik dalam negeri maupun luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan.
Secara umum, organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kewarganegaraan atau pemerintah Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional, different constitution require different type of good citizen because they are different sort of civic function. Apakah kesimpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Berikutnya bisa kembali ke Saudara Agus. Oke, pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analisis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10, 30, dan 100 tahun yang lalu? Bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2024. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun kemudian? Bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Nasib bangsa Indonesia pada 100 analisis ahli ekonomi yang di Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu demografik bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2024. Indonesia akan mempunyai usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apakah tuntutan kewarganegaraan? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang bertebangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut?
Anehnya kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Lu ganti aku juga yakin dibaca. Oh udah. Atau nggak ngomong. Puyeng atau gua moderator. Puyeng atau gua nih. Udah lah gua. Udah nggak apa-apa. Bagus. Ayo beresin lagi yang mana? Ayo udah 6 langsung. 6 siapa ya? Sekarang berapa? 4 siapa?